Pernahkah kamu merasa semua pintu tertutup rapat di hadapanmu? Inilah kisah Bu Anjani, seorang perempuan yang menemukan kunci di tengah badai kehidupannya. Di sudut kota yang ramai, berdirilah sebuah rumah tua berlumut, saksi bisu perjalanan seorang perempuan tangguh. Dulu, rumah itu penuh tawa, tempat Bu Anjani dan suaminya membesarkan dua anak mereka dengan cinta. Suaminya seorang pengrajin kayu yang handal, dan Bu Anjani, seorang penjahit rumahan yang karyanya selalu dinanti para tetangga. Hidup terasa sempurna, sederhana namun penuh kehangatan. Tapi takdir berkata lain. Sebuah kecelakaan kerja merenggut nyawa suaminya, meninggalkan Bu Anjani sendirian bersama duka dan dua buah hati yang masih kecil. Dunia yang tadinya berwarna, kini seakan menjadi kelabu. Tumpukan tagihan mulai meninggi. Pesanan jahitannya surut karena ia terlalu larut dalam kesedihan. Mesin jahit tua peninggalan ibunya terdiam di sudut ruangan tercutap debu, sama seperti semangatnya yang meredup. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan air mata, menatap wajah polos anak Kenania yang tertidur. Bagaimana ia akan melanjutkan hidup? Bagaimana ia bisa menjadi ayah sekaligus ibu bagi mereka? Suatu sore yang mendung, saat sedang membersihkan gudang belakang rumah, tangannya tak sengaja menyentuh sebuah peti kayu tua milik almarhum suaminya. Di dalamnya, ia menemukan peralatan ukir kayu yang sudah usang, beberapa potong kayu sisa, dan sebuah buku sketsa yang sudah menguning. Halaman demi halaman ia buka, berisi gambar-gambar ukiran bunga dan hewan yang indah, desain-desain yang belum pernah suaminya wujudkan. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan suaminya. Untuk Anjaniku, mimpiku adalah melihatmu tersenyum. Jangan pernah berhenti berkarya, karena di setiap karya ada harapan. Air mata kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata haru yang membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Malam itu, ia tidak tidur. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sepotong kayu dan mulai mencoba mengukir mengikuti sketsa suaminya. Awalnya terasa sangat sulit. Tangannya kaku, ukirannya kasar, dan tidak beraturan. Berkali-kali ia hampir menyerah, merasa tidak berbakat. Tapi setiap kali melihat buku sketsa itu, ia teringat pesan suaminya. Ia teringat senyum anak-anaknya. Ia tidak boleh menyerah. Siang menjadi malam, malam menjadi siang. Jari-jarinya yang dulu lentik memegang jarum, kini menjadi kapalan dan lecet karena pisau ukir. Suara ketukan palu dan gesekan amplas kini menggantikan keheningan di rumah tua itu. Para tetangga yang awalnya kasihan, kini mulai penasaran dengan suara bising dari rumah Bu Anjani. Suatu hari, anak sulungnya, Bima, mendekat dan bertanya, "Ibu sedang buat apa? Apa ayah akan suka?" Bu Anjani tersenyum, mengusap kepala Bima. "Tentu nak, ayah pasti bangga melihat kita tidak menyerah." Kalimat itu menjadi bahan bakar semangatnya. Ia tidak hanya mengukir kayu, ia sedang mengukir harapan baru untuk keluarganya. Setelah berminggu-minggu berlatih, karya pertamanya selesai, sebuah kotak perhiasan kecil dengan ukiran bunga melati yang sederhana namun detail, tidak sempurna, tapi penuh cinta. Ia memberanikan diri menawarkannya ke toko kerajinan di pusat kota. Pemilik toko, seorang bapak tua bijaksana, mengamati karyanya dengan saksama. "Ukirannya masih sedikit kasar," katanya. "Tapi ada jiwa di dalamnya. Saya akan coba pajang satu." Hati Bu Anjani berdebar. Seminggu kemudian, pemilik toko menelepon. Kotak perhiasannya laku terjual. Bahkan ada yang memesan lagi. Dari satu pesanan menjadi 2, lalu 10. Dari mulut ke mulut, kisah perempuan pengukir kayu di rumah tua itu mulai menyebar. Ia tak lagi hanya mengikuti sketsa suaminya. Ia mulai menciptakan desainnya sendiri, menuangkan kisah hidupnya ke dalam setiap guratan kayu.
ukiran burung phoenix yang bangkit dari api, simbol semangatnya yang kembali menyala, ukiran pohon kokoh dengan akar yang kuat, simbol dirinya yang menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Rumah tua yang dulu suram, kini kembali hidup. Halaman depannya diubah menjadi sebuah galeri kecil yang sederhana. Anak-anaknya dengan bangga membantu membersihkan dan menata karya-karya ibu mereka. Mereka tidak lagi melihat ibu yang murung, melainkan seorang seniman yang kuat dan inspiratif. Suatu hari, seorang jurnalis dari majalah lokal datang meliput kisahnya. Bu Anjani, apa yang membuat ibu bisa bangkit dari keterpurukan yang begitu dalam? Tanya jurnalis itu. Bu Anjani tersenyum hangat, menatap rumah tuanya. Saya belajar bahwa pintu yang tertutup bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang kita hanya perlu berhenti mengetuk, berbalik dan menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kita kunci di dalam genggaman kita sendiri. Kunci itu adalah kekuatan untuk tidak menyerah, keberanian untuk mencoba hal baru, dan cinta yang menjadi alasan kita untuk terus berjuang. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa di balik setiap pintu yang tampak tertutup, selalu ada jendela harapan yang bisa kita buka sendiri. Rumah tua itu tak lagi hanya tumpukan batu bata dan kayu lapuk. Ia telah menjadi monumen hidup, sebuah bukti bahwa dari puing-puing kepedihan kita bisa membangun istana kebahagiaan yang baru. Jadi, jika saat ini kamu merasa duniamu runtuh, ingatlah kisah Bu Anjani. Lihatlah sekelilingmu, genggam kunci yang kamu miliki, dan mulailah mengukir harapanmu sendiri. Karena di dalam dirimu ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.